Assalamualaikum Ibu Dali. Waalaikumsalam Alia, gimana kabarmu? Alhamdulillah Bu baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ibu dalam keadaan sehat. Gimana kegiatanmu hari ini? Hari ini saya ngerjain PR Bu sama bantu-bantu orang tua. Wah, alhamdulillah ya. Alia rajin sekali membantu orang tua. Gimana ya? Apa namanya? Kegiatan sekolahnya lancar? Alhamdulillah Bu lancar. Oh, alhamdulillah. Oh iya, sesuai dengan perjanjian kita kemarin ya di WhatsApp. Hari ini kita akan melaksanakan konseling selama konseling individu hmm, via Gimit yang seperti Ibu kirimkan ke Alia tadi via Gimit. Apakah apakah Alia sudah pernah ngikutin konseling individu ini sebelumnya ya? Belum pernah Bu. Ini baru pertama kali saya konseling sama Ibu. Oh iya, nggak apa-apa. Sebenarnya Alia tahu nggak sih sebenarnya konseling individu itu apa? Setahu saya Bu, konseling itu untuk membantu menyelesaikan permasalahan siswa Bu. Oh iya, benar sekali Alia. Eh, konseling individu itu adalah bantuan yang diberikan kepada siswa untuk mengetaskan masalah yang dihadapi oleh siswa. Seperti itu. Jadi nanti eh, permasalahannya insya Allah dibantu gitu kan, dibantu diselesaikan, tapi nanti pada keputusan ketika kita saling curhat ini, keputusannya tetap ada di tangan Alia ya, keputusannya. Oh ya, sebelum konseling ini dimulai, kira-kira berapa waktu yang diperlukan Alia bisa untuk kegiatan hari ini? Sekitar 45 menit Bu. Oh, 45 menit. Oke, baik, seperti satu pelajaran seperti biasanya ya, 45 menit. Nanti kalau waktunya misalnya nggak cukup lagi ya, nanti kita akan sambung di hari berikutnya saat kalau Alia sudah tahu waktunya nggak sibuk gitu. Jadi nanti kita jadwalkan ulang lagi seperti itu. Nah, apakah Alia sudah siap untuk kegiatan hari ini? Untuk Alhamdulillah konseling? Bu. Oke, Sudah siap Bu. sudah siap. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga kegiatan eh, hari ini lancar. Gitu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa Allah senantiasa meridoi apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini. Oh iya Alia, Ibu lupa konseling hari ini Alia boleh menceritakan masalah Alia secara apa yang menjadi unek-unek Alia. Misalnya kayak ragu, takut. Alia keluarin aja tanpa rasa takut, ragu. Ungkapin aja nggak apa-apa, sebab ibu akan menjaga kerahasiaan masalah Alia, dan ibu juga berterima kasih sama Alia sudah mau secara sukarela untuk menghubungi Ibu Dali untuk membantu menceritakan masalah yang Alia hadapi seperti itu. Nanti permasalahan yang dihadapi Alia ini nanti tetap Alia yang mengambil keputusannya ya. Gitu. Nah, apakah Alia mengerti? Ngerti Bu. Oh, syukurlah kalau mengerti. Jangan tegang ya, nggak apa-apa. Kenapa harus tegang? Gak apa-apa ya, santai aja. Kan kita cuma berdua, jadi kan Alia nggak perlu. Kenapa? Kenapa Alia tegang gitu? Apakah Gugup kira-kira Bu. Alia ada masalah yang serius? Apa sih perasaan Alia hari ini? Kayak gugup gitu Bu. Oh, gugup gitu. Oke, sekarang Alia bisa ceritain apa sih masalah yang Alia hadapi gitu. Nanti kita akan berdiskusi bersama untuk membahas permasalahan yang Alia hadapi. Seperti itu. Silahkan Alia. Ya Bu. Jadi gini, saya itu
selalu nervous Bu kalau disuruh maju ke depan. Tiba-tiba kayak gemeter, sama keringetan gitu Bu. Oh, Kayak kalau seperti itu. Lalu sudah tapi Bu, lama Alia? saya Apakah Alia sudah lama seperti ini Alia? sudah Bu, sudah dari zaman saya SMP Bu. Oh, begitu. Jadi selama ini Alia kalau disuruh maju presentasi, disuruh diskusi sama temennya malu gitu. Iya Bu, saya takut melakukan kesalahan Bu. Oh, apa yang Alia rasakan ketika disuruh maju ke depan? Gugup Bu, takut. Oh, Ya. takut. Apakah eh, kalau misalnya presentasinya nggak ada guru, Alia juga kayak gitu atau gimana? Iya Bu, saya tetap tetap nggak enak Bu ke depan. Kenapa seperti itu, Nak? Saya tuh takut Bu diketawain sama teman-teman saya Bu. Oh, begitu. Alia takut ditertawakan oleh teman-temannya seperti itu. Kalau saat ada guru, Alia juga seperti itu? Iya Bu. Lalu apakah guru itu marah kalau Alia tidak bisa menjawab atau tidak berani maju ke depan? Enggak Bu, guru nggak ada yang pernah marah sih. Berarti Alia cuma takut gitu ya, perasaan Alia takut gitu ditertawakan oleh teman-temannya seperti itu. Lalu setelah kalau misalnya maju presentasi biasanya apa kalau sudah di depan? Kalau sudah di depan dipanggil seperti apa? Nervous Bu. Nervous. Baiklah kalau nervous gitu ya. Memang nervous itu wajar ya. Wajar sekali kalau nervous itu. Oh, berarti kalau kamu seperti itu, berarti kamu tidak percaya diri tampil di depan orang banyak. Gitu ya Bu. Iya Nak, kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena setiap kali kamu tampil di depan kelas, kamu merasa malu, berkeringat, bahkan sampai gagap bicara. Nah, seperti itu adalah indikator dari kurang percaya diri seseorang. Oh gitu ya Bu. Nah, supaya masalahnya lebih jelas, boleh dong ya Ibu tanya-tanya sedikit. Boleh Bu. Kalian kenapa? Nanti Ibu bantu kok tentang bantu untuk permasalahan yang Alia akan hadapi. Alia tetap semangat dong ya. Oke, Ibu tanya-tanya sedikit boleh kan? Ya Bu. Tadi kamu bilang bahkan kalau rasa gugupmu akan meningkat di dalam kelas tuh bukan hanya pada teman-temanmu, tapi di saat ada guru juga seperti itu. Alia takut melakukan kesalahan gitu. Padahal tadi kita bahas kan, padahal gurunya gimana? Gurunya nggak apa-apa kan? Gurunya baik-baik aja, maksudnya nggak marahin Alia kan? Nggak mukulin, nggak mukul kan gitu. Nah, jadi kadang-kadang hal seperti itu yang bikin Alia takut sebenarnya untuk maju karena rasa takut dan rasa takut salah ditertawakan oleh teman-teman tadi tuh. Nah, Alia sudah lama nggak sih ngerasain hal kayak gini nih? Sudah lama Bu. Sudah lama ya. Jadi selama ini berarti Alia hanya duduk di kursi Alia aja, cuma diam gitu. Kalau maju sih ya kalau sama teman-teman saya maju Bu, tapi yang paling banyak ngomong teman-teman saya Bu. Saya paling beberapa aja. Gitu. Baiklah,
Mari kita diskusikan bagaimana solusi terbaik agar kamu bisa berani untuk presentasi di kelas tanpa rasa takut. Nah, dalam konseling ini Ibu menggunakan analisis permasalahan Alia itu dengan analisis ABC. Apa sih ABC itu? Gitu. Bukan baterai loh ya, ABC. Jadi kita akan menggunakan, Ibu akan menggunakan PowerPoint, nanti biar Alia sendiri yang akan menjawab apa yang solusi yang terbaik buat Alia. Ntar Ibu izin share screen dulu ya. Ya, Bu. Oke. Ntar. Ntar. Ntar kita share screen. Oke. Oke, ada terlihat Alia? Terlihat, Bu. Terlihat. Nah, Alia. Terlihat Alia? Ya, agak kurang jelas, Bu. Kurang jelas? Ibu perbesar ya. Ntar. Ya. Apakah terlihat Alia? Alia terlihat Alia? Kelihatan, Bu. Oke. Ya, Terlihat? kelihatan, Bu. Nah, ABC itu, di analisis itu namanya ada attendance, yaitu contoh pencetus perilaku. Nah, yang B itu adalah behavior, perilaku yang dipermasalahkan. Dan C itu adalah konsekuen, yaitu konsekuensi akibat perilaku tersebut. Jadi contohnya kayak gini ya. Contohnya, A-nya itu adalah rasa mudah, lelah, dan mengantuk saat mengikuti kegiatan sekolah. Nah, yang B sering membaca komik webtoon di HP sehingga sampai larut malam, bahkan tidak tidur sama sekali. Itu perilaku maladaptifnya, perilaku yang dipermasalahkan tadi. Nah, yang C konsekuensinya apa? Dia tertidur saat sedang mengikuti kegiatan sekolah, seperti itu. Nah, kita akan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh Alia. Nah, bentar ya. Nah, kalau Alia tadi kita bahas kan sudah nih, contohnya seperti ini. Contohnya gini, A-nya dia rasa mudah lelah. Nah, kalau Alia, A-nya kira-kira apa ya? Attendance-nya, perilakunya. Perilakunya Alia apa? Tidak percaya diri, Bu, untuk maju ke depan kelas. Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Saat di depan kelas. Oke, saat maju di depan kelas. Oke. Nah, yang B-nya apa ya? Yang B-nya kalau menurut Alia? Saya tuh jarang mau presentasi, Bu, ke depan. Oke, jadi B-nya perilakunya adalah jarang mau presentasi ke depan kelas karena takut sama salah, Bu. Oh iya, takut dan salah. Oke. Sebentar sini. Lo yang C ya, konsekuensinya apa nih? Kalau kamu nggak percaya diri, terus jarang mau presentasi, kira-kira apa yang konsekuensi yang akan Alia dapatkan? Tidak bisa mengungkapkan pendapat, Bu, sama nggak bisa memahami. Oke, tidak bisa mengemukakan pendapat dan tidak akan berani. Pendapat dan tidak akan berani tampil di depan umum. Oke.
akan pernah berani tampil di depan umum. Oke. Nah, dari analisis ini berarti Alia kalau Alia attendennya itu pencetus perilakunya itu tidak percaya diri. Berarti tingkah laku yang dipermasalahkan adalah jarang mau presentasi ke depan kelas karena takut salah tadi ya, takut sama teman-teman. Itu. Terus konsekuensinya tidak mengungkapkan pendapat dan tidak berani tampil ke depan. Nah, apakah dari analisis ini apakah Alia paham terkait permasalahan yang Alia hadapi? Paham, Bu. Paham? Iya, Bu. Berarti saya itu kurang merasa pede dalam hal Betul sekali. Alia kurang merasa pede. Tuh. Terus kalau Alia kira-kira nih terus-terusan begini, apakah Alia bakal berubah? Kan? Kalau berarti kalau terus-terusan seperti ini, apakah Alia rugi nggak sih kalau Alia terus-terusan seperti ini? rugi, Bu. Oh, padahal Alia pengennya seperti apa? Saya maunya ya setiap saya maju ke depan, saya itu nggak nervous, saya itu nggak gugup. Oke, nggak gugup, benar. Selanjutnya, kalau misalnya maju ke depan, apa? Nggak gemeter gitu kan ya, nggak nervous. Terus betul sekali, alhamdulillah ya kalau Alia tuh paham apa yang tadi Bu Dali sampaikan gitu, bahwa Alia ini pengennya bisa supaya bisa kedepannya bisa berani untuk presentasi gitu. Berarti kan Alia pengen Alia tuh pengennya ngapain sih, berubah gitu ya atau gimana? Iya. Alia mengubah saya, Bu. Ya, mengubah perilaku yang seperti itu gitu kan, supaya apa? Supaya kedepannya Saya itu bisa menunjukkan kemampuan saya, Bu, di depan teman-teman saya sama guru-guru, Bu. betul, bagus sekali seperti itu. Jadi minimal seperti apa ya? Minimal seperti diskusi kali ya, diskusi di dalam kelompok kan, ya. Jadi misalnya kayak bertanya, menjawab, seperti itu kan Alia maksud kan? Iya, Bu. Wah, luar biasa sekali Alia. Bagus sekali itu Alia. Bagus sekali. Ibu percaya kamu bisa. Gitu. Terima kasih, Bu, atas kepercayaannya. Ya, sama-sama. Ya. Saya akan berusaha menjadi yang lebih baik, Bu, ke depannya. Amin. Jadi Alia bilang Alia berusaha melakukan yang terbaik ya, gitu, supaya kedepannya bisa berani untuk kedepannya gitu. Baiklah, kira-kira apa rencana kedepannya untuk pegangan Alia deh? Pegangan untuk tindakan Alia kedepannya seperti apa? Pertama, saya mau belajar dulu untuk percaya diri, Bu. Oh, Saya bagus. bakal belajar materi-materi sebelum maju ke depan. Sama saya akan berpenampilan rapi biar teman-teman saya tuh kayak nggak mandang saya jelek, Bu. Oh iya, maksudnya tuh di samping ini kan berpenampilan rapi itu yang sesuai gitu ya Alia ya, yang sesuai dengan apa sih maksudnya norma-norma yang berlaku, maksudnya peraturan sekolah juga ya, bajunya yang rapi gitu kan, jilbabnya sesuai dengan atribut sekolah, maksudnya Alia seperti itu kan, maksudnya penampilan rapi yang enggak dandan macam-macam kan gitu. Ya, Bu. Seperti itu gitu. Terus apa lagi tadi ya selain apa?
selain belajar lagi, terus yang kedua rapi ya, pengen rapi gitu kan. Ya. Terus ada lagi? Saya baca doa dulu Bu sebelum tampil biar Ya, lebih tenang. baca doa dulu ya sebelum mau presentasi. Semoga Allah mudahkan gitu kan. Gitu. Iya Bu. Benar. Berdoa dulu terus supaya agak lebih tenang ya, Lia ya. Iya Bu. Tuh. Kamu hebat Alia. Namanya belajar ya nak ya. Namanya belajar jangan pernah takut salah. Terus itu namanya belajar juga perlu proses. Selalu tanamkan hal-hal yang positif di dalam diri kamu untuk kamu mampu melakukan itu. Seperti itu. Terus tadi Alia juga bilang sambil berdoa, sambil belajar juga. Namanya belajar tuh nggak perlu takut salah ya. Karena namanya belajar itu pasti perlu proses gitu. Nanti sambil belajar belajar tadi kan Alia bilang katanya mau belajar dulu maksudnya sebelum, dan itu tuh bagus ya. Jadi kamu harus mempresentasikan seperti kamu bilang tadi kan, belajar sebelum presentasi, terus itu seperti itu bagus. Jadi kamu sudah bisa istilahnya paham dengan apa yang harus kamu lakukan. Ibu percaya kamu mampu melakukan ini. Selalu tanamkan sisi positif dalam dirimu bahwa kamu itu bisa gitu. Bagus sekali Alia. Jadi kira-kira kapan Alia mau memulai ini? Secepatnya Bu, kalau bisa. Besok pas. Ya Alia. Kapan Alia mau mulai? Ya. Kapan mau mulainya ya? Kalau bisa secepatnya. Oke, secepatnya ya. Bahwa Alia akan memulai secara secepatnya. Ya. Bagus Alia. Ya, Ibu yakin kamu pasti bisa. Gitu. Kamu hebat gitu. Dan Ibu lihat juga dari segi nilai-nilaimu juga, Ibu lihat nilaimu tuh cuma termasuk bagus Alia. Cuma rasa takut untuk maju itu yang membuat kamu gugup. Itu saja yang harus Alia tingkatkan lagi seperti itu. Bagus sekali nak. Kalau kamu mau cepat untuk berubah gitu sebelum itu. Nah nanti kalau misalnya Alia sudah bisa seperti itu, Alia harus bisa ngasih reward sama diri Alia. Misalnya Alia nih hobinya, kalau misalnya Alia Alia bisa tampil, Alia kasih hadiah buat diri Alia, atau Ibu Dali juga nanti bisa kasih hadiah buat Alia. Kalau misalnya minggu depan Alia presentasi ternyata berhasil, Alia harus kasih reward sama diri Alia gitu. Tuh, Alia harus semangat ya, karena ya, Bu. namanya belajar harus tetap semangat. Alia harus bisa, Alia kan udah kelas 3 ya. Gitu. Alia udah kelas 3, nanti kan kalau udah kelas 3 pasti udah prepare-nya ke depannya udah lebih matang lagi persiapan untuk meniti masa depan. Seperti itu. Baiklah, sebelum kita tutup bagaimana perasaan Alia saat ini? Sebelum maksudnya kesimpulan apa yang dapat Alia ambil dari permasalahan ini? Gitu. Saya jadi lega Bu. Habis itu saya jadi lebih tenang setelah melakukan konseling Bu. Kecemasan ya alhamdulillah ya. Menurun lah Bu, nggak kayak tadi. Oh ya, maksudnya saya lebih tenang, lebih nurun ya. Terus? Ya. Saya juga tahu langkah-langkah yang harus saya hadapin buat nggak bikin saya tidak percaya lagi Bu. Saya diri lagi gitu. Oke. Jadi kesimpulannya tadi berarti kesimpulannya gimana? Berlatih dan belajar dulu. Saya akan berlatih dan belajar dulu Bu buat tampil ke depan. Ya. Lalu saya juga akan berpenampilan rapi sehingga teman-teman saya nggak ngeliatin saya ya. Aneh Bu.
Oh iya, seperti itu. Jadi apa namanya tadi Alia bilang, eh, setelah ini Alia ternyata tadi kesimpulannya Alia bilang tadi, kesimpulannya Alia bilang selain eh, belajar, berdoa, lalu terus ubah cara berpenampilan. Maksudnya berpenampilannya tuh bukan yang menor gitu, tapi penampilannya yang sesuai dengan sesuai dengan umur Alia gitu. Maksudnya tidak norak dan tidak macam-macam seperti itu. Alia pasti bisa deh. Pilihan Alia tadi adalah pilihan yang bagus. Terus ayo lakukan jika menurutmu itu membuatmu jauh lebih baik ya. Terus jangan menyerah jika ada yang maksudnya ibu tuh jangan menyerah. Terus itu namanya orang apa ya? Setiap kita ketemui tantangan itu tantangannya kita harus berani gitu. Maksudnya tidak ada orang sukses, tidak ada orang yang sukses tanpa ada tantangan. Seperti itu Alia. Tuh. Alia paham kan maksudnya Bu Dali gitu kan. Jadi Ya, kamu Bu, pasti paham. bisa. Pilihan yang kamu ambil itu udah bagus gitu. Jadi ayo terus lakukan jika menurutmu itu tuh tantangannya apa membuat kamu jauh lebih baik. Kamu harus jangan nyerah gitu karena orang sukses tuh gak ada ya yang langsung sukses gitu, dia pasti punya tantangan sendiri gitu. Dan ingat setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan, jadi Alia nggak perlu takut, nggak perlu risau gitu. Alia seperti Alia tadi bilang, Alia mau berusaha dan ibu yakin Alia pasti bisa. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, Alia sama-sama. Jadi nanti jangan sungkan ya kalau misalnya ada hal yang ingin dibicarakan bersama lagi, Alia bisa hubungi Bu Dali. Seperti itu. Ya, Bu. Jadi Pasti, Bu. nggak perlu risau gitu kalau misalnya nanti apa namanya Alia pengen ketemu Bu Dali lagi, nanti kita jadwalkan lagi. Kalau sekiranya ternyata dari solusi tadi Alia atau dari permasalahan tadi masih ada yang mengganggu Alia, maksudnya tuh masih kepikiran atau apa gitu, tapi ibu harap Alia bisa kedepannya jauh lebih baik lagi gitu. Alia pasti bisa gitu. Tuh, semangat. Ya, Bu. Nah, Ya. bagaimana kalau pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan buat jadwal lagi kalau Alia membutuhkan ya, membutuhkan waktu tambahan untuk kita konseling lagi gitu. Gimana? Kita tutup. Tapi sebelum kita tutup kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita tutup kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai, kita tutup pembicaraan ini Alia ya. Kita tutup pembicaraan ini. Ya, Bu. Sukses terus buat Alia, semoga kedepannya Alia jauh lebih baik lagi dan lebih tampil berani lagi. Amin, Bu. Oke. Kita tutup pertemuan kita Alia. Oke. Ya, Bu. Sudah? Ya. Baik Alia ya, terima kasih. Semoga sukses Alia ya. Ya, Bu, terima kasih juga untuk Ibu. Iya. Oke Alia. Ya, Bu.